Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Pada saat Anda menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus di komputer, dan demikian beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Sistem operasi mengatur proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan dengan normal. Ini adalah diagram dari arsitektur komputer. Unit input berada di sini. Unit input bertugas untuk membaca inputan dari luar kemudian diteruskan ke memori atau penyimpanan. Di dalam CPU terdapat unit kontrol, berfungsi sebagai pengawas dan pengendali seluruh sistem komputer. Unit kontrol memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari address bus dan data bus, serta mengendalikan dan menafsirkan sinyal-sinyal kontrol pada kontrol bus dari sistem komputer. Bus sendiri adalah sekelompok lintasan sinyal yang digunakan untuk menggerakkan bibit-bibit informasi dari satu tempat ke tempat lain. Dikelompokkan menurut fungsinya. Standar bus dari suatu sistem komputer adalah address bus, bus data, dan bus kontrol. Komputer menggunakan suatu bus atau saluran bus sebagaimana kendaraan bus yang mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Maka bus komputer mengangkut data dan bus komputer menghubungkan CPU pada RAM dan periferal. Di dalam CPU juga terdapat unit ALU. ALU sendiri adalah singkatan dari Arithmetical dan Logical Unit. Unit ini berfungsi untuk melakukan perhitungan atau aritmatika dan logika, seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, membandingkan data, dan lain-lain. Ini adalah unit memori. Unit memori bertugas untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU, dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran atau output. Di dalam sistem komputer memiliki dua jenis memori, yaitu ROM dan RAM. Ini adalah unit output. Unit output bertugas sebagai output hasil dari inputan yang diproses oleh CPU dan ditampilkan dalam penampil keluaran. Sebagai contoh seperti monitor dan printer. Sebagai contoh sederhana, umpamakan saja kita membuka dokumen Excel baru dan mulai mengetik sebuah kalimat. Kita menginput karakter-karakter lewat keyboard. Input kita masuk melalui bus ke prosesor. Prosesor lalu mengelola input kita menjadi output tampilan, dialirkan lewat bus dan ditampilkan oleh monitor. Lalu kita hendak menggunakan rumus untuk menghitung. Setelah rumus dan nilai-nilai dimasukkan, alurnya juga akan sama seperti yang tadi. Input rumus diteruskan ke CPU,
dan dikembalikan lagi dengan wujud hasil perhitungan yang sangat akurat. Setelah itu, kita hendak menyimpan dokumen tersebut. Kita menekan tombol save sebagai input. Dokumen tersebut sebelumnya tersimpan di memori pemrosesan. Setelah kita menginput perintah save, yang setelah itu diproses oleh CPU, dokumen tersebut dipindahkan ke memori penyimpanan. Dokumen sudah tersimpan dan untungnya kita tidak lupa untuk men-save pekerjaan kita. Tapi kemudian kita memutuskan untuk membuka dokumen Word lama. Kita menginputkan perintah membuka dokumen itu. Perintah Perintah diproses oleh CPU, lalu dokumen yang berada di memori penyimpanan diambil dan ditaruh di memori pemrosesan. Bootstrap Program. Bootstrap atau Bootstrap Loader merupakan sebuah program yang terdapat pada ROM yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Program ini diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Program tersebut sendiri merupakan program kecil yang dirancang untuk memuat program yang lebih besar, yaitu meload sistem operasi ke dalam memori agar sistem operasi dapat bekerja. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Bootstrap Loader membuat hubungan dengan berbagai perangkat keras pada komputer, mengatur sistem operasi, informasi pengguna, dan berbagai aplikasi pada memori. Bootstrap Loader juga akan membuat struktur data yang akan menyimpan berbagai informasi yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi perangkat lunak dengan aplikasi pada komputer. Setelah itu, Bootstrap Loader menyerahkan kontrol kepada sistem operasi. Interrupt. Hardware interrupt adalah interrupt yang dikirim oleh hardware melalui jalur khusus. Contoh, hardware interrupt adalah sinyal yang dikirim ke prosesor saat tombol keyboard ditekan. Interrupt ini bersifat asynchronous karena sinyal tersebut dapat dikirim kapan saja saat prosesor sedang mengerjakan program. Software interrupt adalah interrupt yang dikirim oleh software. Dengan kata lain, sinyal yang dikirim dari dalam prosesor itu sendiri. System call. System call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. System call berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar dari sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.